Ingin mendirikan badan usaha? Simak info berikut ya. Siapa bilang cara mendirikan badan usaha itu ribet? Dengan kita mengetahui informasi, cara, dan solusinya, maka semuanya akan terasa mudah. Dalam proses pendirian sebuah usaha, ada banyak hal penting yang harus dipertimbangkan, mulai dari ketersediaan peluang, kesiapan modal, pembentukan sistem kerja, hingga kemampuan manajemen usaha. Bagaimanapun, hal tersebut adalah langkah strategis agar usaha Anda bisa mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Kemudian, dalam perkembangan manajemen usaha, ada tindakan yang sangat disarankan guna menjamin kemajuan bisnis itu sendiri, yakni memiliki legalitas sebagai badan usaha. Adanya legalitas ini akan membantu Anda untuk melindungi usaha dari berbagai macam masalah seperti ketidakpastian hukum. Tak hanya itu, legalitas badan usaha juga akan memudahkan Anda ketika bersinggungan dengan pajak, masalah ketenaga kerjaan, pengajuan kredit ke bank, keikutsertaan dalam tender, hak atas kekayaan intelektual, dan urusan penting lainnya. Jadi, jika diibaratkan, badan usaha adalah sebuah kebutuhan pokok bagi Anda yang ingin membangun perusahaan besar. Persekutuan Komanditer atau CV. Persekutuan Komanditer merupakan suatu persekutuan yang menjalankan perusahaan. CV dapat didirikan oleh satu orang atau lebih. Sebagian sekutu memiliki tanggung jawab terbatas, sedangkan sekutu lainnya bisa bertanggung jawab secara tidak terbatas. Jika dilihat pada praktiknya, pendirian CV dibuat secara otentik atau menggunakan akta notaris. Persyaratan komanditer dalam sekutu badan usaha memiliki dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Ingin mendirikan badan usaha CV? Hubungi kami, Legalitas Sultan. Legalitas Sultan adalah jasa pendirian badan usaha CV, PT, koperasi, yayasan, dan perkumpulan. Saat ini Legalitas Sultan sedang membuka promo pendirian badan usaha CV cukup 3 juta aja. Dengan biaya 3 juta sudah termasuk pendaftaran nama perusahaan, akta notaris, SK Kemenkumham, NPWP perusahaan, nomor induk berusaha. Yups, tunggu apa lagi? Segera hubungi kami ya. Konsultasikan kebutuhan legalitas usaha Anda secara gratis. Hubungi kami melalui WhatsApp 085891777187. Terima kasih. Disadari atau tidak, bisnis memiliki kaitan yang erat dengan hukum. Bisnis tidak hanya mengenai untung rugi, tetapi juga memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum, terutama untuk bisnis yang berbentuk badan usaha. Mendirikan badan usaha merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha jika ingin bisnisnya semakin berkembang. Pasalnya, bisnis yang sudah memiliki badan usaha memiliki kesempatan untuk mengikuti tender dan mendapatkan investor. Oleh sebab itu, para pembisnis baru biasanya menggunakan jasa pendirian badan hukum CV, PT, firma, yayasan, koperasi untuk mendapatkan legalitas yang dibutuhkan. Di Indonesia, ada dua bentuk badan usaha, yakni badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum diantaranya adalah koperasi, perseroan terbatas, dan yayasan. Sementara itu, yang tidak berbadan hukum meliputi usaha dagang, persekutuan komanditer, dan firma. Kedua jenis badan usaha tersebut memiliki sejumlah perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain adalah proses pendiriannya, kepemilikan, jumlah pendiri, dan pemisahan kekayaan untuk komunitas usaha. Sahabat, Legalitas Sultan, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perusahaan terbatas atau PT. PT merupakan badan hukum yang terdiri berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha. Usaha tersebut dijalankan dengan modal tertentu yang terdiri dari saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas pada nominal saham yang dimilikinya. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti setoran modal untuk suatu PT. Modal dasar pendirian PT telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan undang-undang, modal untuk pendirian PT minimal adalah 50 juta, di mana 25% modal dasar harus disetorkan saat pendirian perusahaan. Dalam pendirian PT, ada beberapa jenis modal yang digunakan, yaitu modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan. Modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham untuk awal pendirian perusahaan yang dibutuhkan dalam akta pendirian perusahaan. Modal disetor merupakan modal yang sudah disetorkan oleh para pemegang saham sebagai pembayaran saham dari nominal yang ditempatkan. Modal ditempatkan merupakan jumlah saham yang telah disanggupi untuk disetorkan sebagai modal dasar. Selanjutnya, struktur organisasi PT. Struktur organisasi PT terdiri dari RUPS,
rapat umum pemegang saham, dewan direksi, dan juga dewan komisaris. Para pemegang saham melimpahkan wewenangnya melalui komisaris dan direksi untuk mengembangkan dan menjalankan perusahaan sesuai tujuan perusahaan. Seperti usaha lainnya, PT tentu saja membutuhkan beberapa syarat-syarat yang cukup kompleks untuk dipenuhi. Lantas, apa-apa sajakah syarat yang dibutuhkan dalam pendirian sebuah PT? Adapun syarat dalam pendirian PT adalah memeriksa KTP direktur, NPWP direktur, KTP komisaris, nama perusahaan yang akan didaftarkan, modal dasar perusahaan, presentasi saham, domisili perusahaan, jenis usaha. Jika informasi tersebut dirasa kurang jelas, Anda dapat konsultasikan kebutuhan legalitas usaha Anda kepada kami. Hubungi kami, Legalitas Sultan, solusi legalitas usaha Anda. Legalitas Sultan adalah jasa pendirian badan usaha SIPI, PT, koperasi, yayasan, dan perkumpulan. Saat ini, Legalitas Sultan sedang membuka promo. Pendirian badan hukum PT dengan modal dasar 50 juta, cukup 7 juta saja. Dengan biaya 7 juta, sudah termasuk pendaftaran, nama perusahaan, akta notaris, SK Kemenkumham, NPWP perusahaan, nomor induk berusaha. Yups, tunggu apa lagi? Segera hubungi kami ya. Konsultasikan kebutuhan legalitas usaha Anda secara gratis. Hubungi kami melalui WhatsApp 0858 9177 187. Terima kasih.